Babak 84. Adikku ditangkap. Long Hao meninggalkan rumah lelang Jinhui dan kembali ke halaman rumahnya di pinggiran kota. Dengan marah, keluarga memintanya untuk datang ke Laut Cina Timur dan membawa Ning Qingsui kembali ke ibu kota kekaisaran. Siapa yang tahu bahwa Ning Qingsui benar-benar mencium Qin Feng di depannya? Jika sepupunya Long Jiuxiao mengetahui hal ini, dia pasti akan dihukum dan statusnya akan anjlok. Tapi Qin Feng adalah ahli seni bela diri. Dan Long Hao tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan tangan besi, yang menduduki peringkat ke-99 dalam peringkat lokal, ada di sini. Tiba-tiba, seorang bawahan bergegas masuk untuk melapor. Bagus, tolong cepat datang. Long Hao sangat gembira dan sangat bersemangat. Di dunia seni bela diri Daxia, ada 2 daftar peringkat. Peringkat bumi dan peringkat surga. Ada total 100 orang di peringkat bumi. Dan hanya yang terbaik di antara para Grandmaster yang dapat masuk dalam daftar. Hanya ada 10 kursi di peringkat surgawi. Dan mereka semua adalah orang-orang yang sangat berkuasa yang terkenal di seluruh dunia dan merupakan yang terbaik di dunia. Belum lama ini, Long Hao meminta bantuan keluarganya. Dan tangan besi ini adalah master yang sudah terkenal sejak lama. Tangannya bisa memecahkan emas dan kerikil. Dan juga bisa mematahkan hati. Tendang, tendang, tendang. Segera, seorang pria parubaya masuk. Dia berusia awal 40-an. Tampak seperti elang dan tampak seperti serigala. Dengan aura berdarah besi yang kuat di sekujur tubuhnya. Dia memeluk tinju Long Hao dan berkata, "Tidak rendah hati atau sombong, Tuan Long Hao. Saya mendengar bahwa Anda dalam masalah. Keluarga panjang meminta saya datang untuk menenangkan keadaan. Tuan tangan besi, masalah ini akan merepotkan Anda. Tapi meskipun Qin Feng masih muda, tapi dia sangat kuat. Bahkan Komandan Hong Lei pernah dikalahkan olehnya sebelumnya. Jadi dia tidak boleh diremehkan." Long Hao mengingatkan. Tai Sou mencibir dengan nada menghina dan berkata dengan bangga, "Grandmaster, ada juga 3, 6 atau 9 level. Jangan bandingkan dirimu dengan saya, orang yang setengah hati seperti Hong Lei. Saya adalah orang yang kuat di bumi peringkat. Dengan paling banyak 10 gerakan, saya bisa mengalahkan pria bernama anak Qin Feng itu." Setelah mendengar ini, Long Hao sangat gembira dan bertanya kepada bawahannya, "Bagaimana penyelidikan yang saya perintahkan sebelumnya?" Bawahannya segera menjawab, "Tuan Qin Feng, nama saudara perempuanku adalah Qin Ruoxi, yang tinggal di puncak Villa Panlong." Oke, Long Hao mengangguk. Dengan tatapan tajam di matanya. "Aku, keluarga panjang, selalu tegas dalam membunuh dan tidak pernah membalas dendam dalam semalam. Pergi dan tangkap Qin Ruoxi segera. Dan gunakan ini sebagai ancaman untuk memaksa Qin Feng menyerah. Malam ini, aku akan memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri. Untuk melepaskan kebencian di hatiku." Petik 2. Di sisi lain, Qin Feng mengemudikan Maibah dan mengirim Ning Qingsui kembali ke kamar presidensial di Dinasti Hotel. "Qingsui, ini sudah larut. Kamu harus kembali dan istirahat." Qin Feng hendak mengucapkan selamat tinggal. Ding ding ding. Tiba-tiba, Tuan Fang memanggil. Nadanya sangat mendesak. "Tuan muda, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pengawal yang saya kirim ke Nona Ruoxi dirobohkan oleh sekelompok orang misterius. Nona Ruoxi juga diculik dan sekarang hilang." Petik 2. Terkejut dengan berita buruk ini. Dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Siapa penculiknya? Sebelumnya, Qin Ruoxi telah menyinggung putri sulung keluarga Qi. Dia telah membunuh saudara laki-laki dan perempuan keluarga Qi. Jadi keluarga Qi sangat curiga. Dan kaki Han Pengfei dipatahkan olehnya. Ini mungkin juga merupakan balas dendam keluarga Han. Tepat ketika Qin Feng cemas, panggilan telepon aneh lainnya masuk. Saat berikutnya, suara dingin dan jahat Long Hao keluar. "Qin Feng, jika kamu ingin menyelamatkan adikmu, datanglah ke dermaga yang ditinggalkan di utara kota. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Jika kamu terlambat 1 menit, bersiaplah untuk mengambil jenazah adikmu." Setelah itu, Long Hao menutup telepon. Brengsek. Pada saat ini, Qin Feng sangat marah. Darah di dadanya hampir mendidih.
dan energi jahat yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Naga memiliki sisik terbalik, dan jika Anda menyentuhnya, Anda akan tersinggung. 3 tahun yang lalu, orang tua dan saudara perempuannya terbakar sampai mati dalam kebakaran. Saudara perempuannya Kinruoshi adalah kerabat terpentingnya. Jika ada kecelakaan, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam hidupnya. Adikku diculik oleh Long Hao. Aku harus bergegas, kata Qin Feng kepada Ning Qingsui. Tunggu, aku bersamamu. Ning Qingsui segera meraih lengannya. Tidak, itu terlalu berbahaya. Qin Feng langsung menolak. Jika bukan karena aku, Long Hao tidak akan berurusan dengan Ruoxi. Lagi pula, dia pasti memiliki niat membunuh ketika dia melakukan hal gila seperti itu. Aku khawatir dia sudah memasang jaring. Saya di sini. Long Hao, akankah saya khawatir Hao akan lebih terkendali? Masih ada ruang untuk bermanuver. Ning Qingsui bersikeras lagi dan lagi. Baiklah kalau begitu. Qin Feng segera menyalakan maibah, menginjak pedal gas, dan mesinnya meraung seperti binatang buas. Cepat, 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 Ruoxi. Kamu harus menunggu saudaramu datang. Dan binatang buas itu, Long Hao. Jika dia berani menyakiti Ruoxi, aku, Qin Feng, akan memastikan seluruh keluarga panjang dikuburkan, bersamanya bagaimanapun caranya. Petik 2. Di utara kota. Dermaga yang ditinggalkan. Tubuh Kinruoshi diikat dengan tali kawat dan tangannya digantung di langit-langit. Karena ketakutan yang luar biasa, air mata memenuhi matanya yang indah dan tubuhnya yang halus gemetar. Apakah ini saudara perempuan Qin Feng? Oh, dia cukup cantik. Tapi sayang sekali dia akan segera mati. Long Hao berjalan maju dengan cepat dan memegang dagunya. Matanya dingin dan kejam. Kamu, siapa kamu dan mengapa kamu menculikku? Kinruoshi bertanya dengan ngeri ketika wajahnya menjadi pucat. Ini kesalahan kakakmu karena menyentuh seorang wanita yang tidak seharusnya dia sentuh. Menghitung waktu. Ini sudah setengah jam. Seseorang. Suruh gadis kecil ini pergi. Begitu dia selesai berbicara, seorang penjaga segera berjalan menuju Kinruoshi dengan belati, siap membunuhnya. Kinruoshi berjuang mati-matian, namun tidak bisa melarikan diri dan jatuh dalam keputusasaan. Pada saat kritis ini, boom, sebuah maibah menembus malam seperti anak panah dan langsung menuju ke dermaga. Bang, pintu mobil terbuka, dan Qin Feng keluar dari mobil terlebih dahulu. Dia melihat sekilas kondisi saudara perempuannya yang menyedihkan. Matanya langsung memerah, dan kemarahan yang luar biasa melonjak di dalam hatinya. Saudaraku, selamatkan aku, teriak Kinruoshi seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Long Hao. Qin Feng menatap Long Hao dan mengatakan sesuatu melalui giginya. Jika kamu memiliki kemampuan untuk datang kepadaku dan menculik seorang gadis kecil, kemampuan macam apa itu? Disebut keluarga panjang ibu kota kekaisaran. Apakah kamu hanya tikus tercela? Binatang. Segera lepaskan adikku, atau aku akan membuatmu berdarah di semua tempat. Hahaha. Long Hao tertawa liar, sama sekali mengabaikan ancaman tersebut dan berkata, Qin Feng, kamu berani berbicara kasar ketika kamu akan mati. Hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung keluarga panjang. Dermaga ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Qin Feng melangkah dengan jijik di wajahnya. Maju. Selama dia cukup dekat, dia pasti akan menyelamatkan adik perempuannya dari musuh. Long Hao tiba-tiba berbalik dan membungkuk pada seorang pria parubaya. Tuan tangan besi. Orang ini adalah Qin Feng. Dia tidak hanya melukai Komandan Hong Lei. Dia bahkan mencium Nona Ning. Dia sangat berani. Tolong ambil tindakan dan bunuh orang ini dengan cara yang menggelegar. Babak 85. Menghancurkan kedua lengan. Oke. Tai Shou berdiri. Matanya yang tajam tertuju pada Qin Feng. Seolah-olah dia telah melihat mangsa. Nak, aku tangan besi. Peringkat ke-99 di peringkat bumi. Jika kamu tahu apa yang kamu lakukan, berlututlah dan mohon ampun sekarang. Dan aku masih bisa menjaga seluruh tubuhmu. Kamu akan hancur berkeping-keping dan tulang-tulangmu akan tetap utuh. Selamatkan.
Ancaman ini sangat mematikan dan menakutkan. Qin Feng mencibir dan berkata dengan bangga. Saya pikir Long Hao telah menemukan pembantu yang begitu kuat. Tapi ini hasilnya. Ada total 100 kursi di daftar tanah. Dan Anda berada di peringkat ke-99. Yaitu bukan yang kedua dari yang terakhir. Tapi juga apakah kamu malu untuk pamer? Petik 2. Jika aku jadi kamu, aku akan sangat malu sampai-sampai aku akan bersembunyi di lubang di tanah. Kamu, wajah Taisou menoleh sangat marah. Dan niat membunuh di matanya hampir mencapai puncaknya. Qin Feng, kamu tidak boleh meremehkan musuh. Pada saat ini, Ning Qingsui datang dan berkata dengan wajah serius, Daxia memiliki populasi yang besar. Dan ada ribuan master seni bela diri di negara ini. Bisakah kamu menentukan peringkat di antara mereka? Begitu banyak orang, di 100 besar. Dia pasti yang terkuat di antara yang kuat. Dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia tahu bahwa karakter Long Hao tidak akan pernah menyerang dengan mudah kecuali jika itu sangat mudah. Jika kamu berani menyakiti keluargaku, bahkan jika kamu adalah Raja Surga, aku akan membunuhmu. Qin Feng tidak takut sama sekali. Dan matanya masih menyala karena niat bertarung. Kamu anak laki-laki yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengirimmu ke neraka. Mata Taisou berkilat tajam, seperti seekor harimau yang turun dari gunung, bergegas menuju Qin Feng. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Qin Feng juga menginjakkan kaki kanannya ke tanah, menembak seperti anak panah dari tali. Kecepatan keduanya terlalu cepat, dan mereka berubah menjadi bayangan di udara. Bang 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 bang, tinjunya mengenai daging, menimbulkan suara memekakkan telinga di udara. Hanya dalam beberapa menit, keduanya saling meninju ribuan kali. Dan dasar dermaga berlubang, seolah-olah telah dibom oleh peluru artileri. Long Hao dan semua anak buahnya mundur ratusan meter. Ini adalah puncak dari pertarungan besar. Jika orang biasa terlibat secara tidak sengaja, mereka pasti akan mati. Kekuatan 1 inci, runtuh. Taisou mengambil kesempatan dan menuangkan kekuatan batinnya ke tangan kanannya. Seperti gunung berapi yang meletus, menghantam dada Qin Feng. Yang pertama dari 7 jurus Zenwu, menghancurkan gunung dan sungai. Qin Feng juga menggunakan jurus uniknya. Jurus ini diajarkan kepadanya oleh penguasa gerbang naga. Sangat mudah untuk menyembunyikannya dari orang lain. Tapi setelah digunakan, itu sangat kuat. Hong Lei, kedua dunia bertabrakan. Seperti percikan api yang menghantam bumi. Mengguncang seluruh dermaga yang ditinggalkan. Dalam sekejap, Taisou menjerit menyedihkan dan terbang mundur lebih dari 10 meter. Lengan kanannya berlumuran darah, tulangnya patah, dan seluruh lengannya jelas tidak berguna. Tapi Qin Feng masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak seperti gunung. Bagaimana mungkin Iron Soul benar-benar kalah? Jika seseorang mencubitku, tidak bisakah kamu terpesona, tercengang dan tidak percaya semuanya? Taisou adalah orang kuat ke-99 dalam daftar, dan juga merupakan pendukung terbesar mereka. Siapa yang mengira sekarang, dia akan diusir oleh Qin Feng? Pemenangnya telah ditentukan. Kesenjangannya terlalu besar. Mereka yang membunuh akan selalu dibunuh. Taisou, karena kamu telah mengorbankan hidupmu untuk keluarga panjang, kamu harus bersiap untuk pergi ke neraka. Pergilah ke neraka. Qin Feng hendak memberikan pukulan terakhir kepada Taisou. Berhenti. Tiba-tiba, mata Long Hao menjadi gila dan dia tiba-tiba mengeluarkan belati tajam dan menempelkannya ke leher Qin Ruoxi. Qin Feng, berhenti sekarang, atau aku akan membunuh adikmu. Ancaman ini jelas bukan lelucon. Dalam keputusasaan, Qin Feng hanya bisa berhenti, melihat kembali padanya dan mengertakkan gigi dan berkata, Long Hao, ayo bertukar sandera. Bagaimana kalau kamu melepaskan Ruoxi, dan aku melepaskan Taisou? Tidak. Tanda seru petik 2, dengan sikap keras. Qin Feng, bagaimanapun juga aku telah meremehkanmu. Jika aku ingin menyelamatkan adikmu, aku akan mengorbankan hidupku agar kamu segera bunuh diri. Qin Feng memelototinya. Apakah kamu pikir aku bodoh? Jika aku mati,
kamu tidak akan membiarkan adikku pergi. Jika tidak, kamu akan menghancurkan lenganmu dan bertarung dengan Iron Soul lagi. Bertarung. Jika kamu menang, aku akan membiarkan adikmu pergi. Long Hao membuat syarat lain. Hancurkan lenganmu. Hati Qin Feng terbakar amarah. Apa perbedaan antara ini dan menyerah? Saudaraku, jangan berjanji padanya. Jika terjadi sesuatu padaku, balas dendam saja padaku. Teriak Qin Ruoxi dengan mata merah. Qin Feng, jangan impulsif. Ning Qingsui juga khawatir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika kamu menghancurkan tanganmu, kamu tidak akan bisa mengalahkan tangan besi. Ini adalah situasi kematian. Tapi saat ini, Long Hao He menjadi semakin gila. Wah, jika kamu tidak setuju, kemungkinan terburuk mungkin terjadi. Jika aku tidak bisa bertahan, aku akan dikuburkan bersama nyawa adikmu. Long Hao menusuk kulit Qin Ruoxi dengan belati, dan darah merah cerah mengalir keluar. Tunggu, aku setuju. Qin Feng tidak ingin melihat adik perempuannya mati, jadi pada akhirnya dia harus berkompromi. Dia mengangkat tangannya, meletakkannya di bahunya, dan kemudian mengerahkan kekuatan. Retak, retak, terdengar dua suara patah yang keras secara berurutan. Kedua lengan tidak berguna, dan terkulai ke bawah. Wajah Qin Feng menjadi pucat dan dia mengerang. Ada butiran keringat di dahinya, dan dia menderita kesakitan yang luar biasa. Hahaha, Long Hao tertawa terbahak-bahak dan langsung memerintahkan. Tangan besi. Lengan anak ini cacat. Seperti harimau yang giginya dicabut. Tidak ada ancaman. Cepat lepas kepalanya. Petik 2. Tai Shou menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya dan menyerang Qin Feng dengan ganas, menggunakan tangan kirinya yang utuh untuk menyerang. Lengan Qin Feng tidak berguna dan dia hanya bisa mengelak karena malu. Tetapi segera kelemahannya terungkap dan bahaya pun melimpah. Bang, 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 bang. Iron Soul meninju bagian vital Qin Feng satu demi satu. Memukul bagian vital Qin Feng dengan pukulan yang fatal. Dasar bocah. Bukankah kamu hebat tadi? Kenapa sekarang kamu seperti anjing mati dan hanya bisa dikalahkan? Petik 2. Kamu melumpuhkan tangan kananku. Jadi bayarlah dengan nyawamu. Tidak butuh waktu lama sebelum Qin Feng jatuh ke dalam genangan darah. Tubuhnya dipenuhi memar dan luka yang mengerikan. Dan dia tidak bisa lagi melawan. Titik. Jika tren ini terus berlanjut, dia akan segera dipukuli sampai mati. Saudaraku. Qin Ruoxi menangis keras. Tapi dia pingsan karena terlalu banyak kesedihan. Ning Qingsui juga dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tidak tahan lagi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Long Hao, perintahkan tangan besi itu untuk segera berhenti. Nona Ning, apakah kamu bercanda? Saat ini saat kritis. Bagaimana saya bisa? Biarkan Qin Feng pergi. Dia pasti akan mati malam ini. Long Hao berkata dengan sengit. Jika kamu menolak, aku akan segera menelepon kakek dan memintanya untuk maju. Dia meninggalkan ibu kota kekaisaran karena dia melarikan diri dari pernikahan. Tidak peduli masalah apa yang dia hadapi sebelumnya. Dia tidak pernah meminta bantuan keluarganya. Tapi sekarang, demi Qin Feng, dia rela melepaskan sikap keras kepalanya. Bang, tanpa diduga. Saat berikutnya, Long Hao menyambar ponselnya dan membantingnya ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping. Tentu saja saya tidak bisa menyinggung perasaan Tuan Ning. Tapi selama Qin Feng meninggal, keluarga Ning tidak akan membela orang luar, kan? Long Hao menunjukkan senyuman sinis. Mendengar ini, hati Ning Qingsui tenggelam ke dasar. Dia tahu bahwa kepentingan keluarga adalah hal yang paling penting. Jika Qin Feng masih hidup, memiliki ranah master, dan merupakan keturunan orang suci medis, Tuan Ning mungkin akan melindunginya. Tapi begitu Qin Feng meninggal, keluarga Ning tidak akan pernah putus dengan keluarga panjang demi dia, dan Long Hao bahkan tidak akan dihukum. Iron Soul, segera bunuh anak ini. Long Hao mendesak. Ya, Tai Shou melangkah maju, seperti dewa kematian, hendak memanen nyawa Qin Feng. Tanpa diduga, Qin Feng, yang terbaring dalam genangan darah dan sekarat, tiba-tiba membuka matanya, dan perubahan yang tak terkatakan terjadi di tubuhnya. Perubahan mendadak terjadi.
Bab 86 Pengorbanan Ning Qingsui. Apa yang terjadi? Tai Shou terkejut dan hatinya terguncang. Mengapa Qin Feng, yang seharusnya berada di ambang kematian, tiba-tiba memancarkan aura berbahaya, yang bahkan menggandakan tekanannya? Ilusi. Ini pasti ilusi. Pergilah ke neraka, bocah. Tangan besi langsung mengangkat tangan kirinya dan memukul jantung Qin Feng dengan keras. Oh tidak, Ning Qingsui berteriak. Patah hati dan tidak tahan melihat Qin Feng mati. Pada saat kritis ini, teknik rahasia membakar darah. Qin Feng tiba-tiba meledak dengan teriakan keras. Aura di tubuhnya terus meningkat, seolah tak ada habisnya. Dan bekas luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Teknik rahasia pembakaran darah. Ini adalah teknik terlarang yang membutuhkan pembakaran esensi dan darahnya sendiri untuk mendapatkan kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Namun, harganya juga sangat tinggi. Mulai dari kerusakan parah hingga vitalitas dan memerlukan beberapa bulan penyembuhan hingga kelumpuhan parah atau bahkan kematian. Ketika penguasa gerbang naga mengajarkannya, dia secara khusus menyatakan bahwa teknik rahasia ini tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Tapi sekarang, Qin Feng telah dipaksa ke dalam situasi putus asa dan tidak punya cara untuk mundur. Saat berikutnya, Qin Feng melompat dan menghantamkan tengkoraknya ke tangan kiri Tai Shou. Bang! Tanpa diduga, Tai Shou merasakan tinjunya menghantam gunung besar dan merasakan sakit yang luar biasa. Tapi sebelum dia terkejut, Qin Feng bergegas lagi dan menggigit lehernya dengan giginya. Pada saat ini, Qin Feng seperti binatang buas dari hutan belantara kuno. Biarpun kedua lengannya patah, setiap bagian tubuhnya bisa digunakan sebagai senjata pembunuh. Cua, aorta Tai Shou langsung tergigit, darah muncrat, dan vitalitas yang kuat dimusnahkan. Generasi Grandmaster peringkat bumi telah jatuh seperti ini. Adegan ini memiliki dampak visual yang kuat pada semua orang yang hadir. Ya Tuhan, apakah anak ini manusia atau binatang? Menakutkan sekali. Dia benar-benar menggigit Grandmaster tangan besi sampai mati dengan giginya. Bahkan jika lengannya patah, kita bukan tandingannya. Panjang banyak penjaga di rumah semuanya ngeri dan gemetar. Long Hao bahkan lebih ketakutan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin dan dia membeku di tempat tidak bisa bergerak. Selanjutnya, giliranmu. Tiba-tiba, Qin Feng menoleh dan menatap Long Hao dan yang lainnya dengan mata merahnya. Seolah-olah dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Tuan, lari. Para pengawal mengantar Long Hao pergi. Tidak peduli dengan Qin Ruoxi yang tidak sadarkan diri. Bagus. Saya terselamatkan. Ning Qingsui sangat bersemangat dan menangis kegirangan. Tanpa diduga, dalam situasi putus asa seperti itu, Qin Feng mampu membalikkan keadaan dan menciptakan keajaiban. Tendang, tendang, tendang. Qin Feng terhuyung, menyeret sisa tubuhnya dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Bagaimana kabarmu? Ning Qingsui terdengar cemas, mengkhawatirkan keselamatannya. Puff, Qin Feng membuka mulutnya, tetapi mengeluarkan seteguk besar darah. Baru saja dia dengan paksa menggunakan teknik rahasia pembakaran darah. Dan meskipun bahayanya telah teratasi, serangan balik kini datang. Rasa sakit yang luar biasa melonjak, dan setiap inci kulit dan setiap tulang sepertinya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Ah! Qin Feng menjerit kesakitan, memiringkan kepalanya, pingsan, dan benar-benar kehilangan kesadaran. Hei, Qin Feng, bangun! Ning Qingsui meraih lengannya dan berteriak putus asa tetapi tidak berhasil. Dia tahu bahwa Qin Feng dalam bahaya sekarang. Dan jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia mungkin akan mati. Kebetulan ini adalah dermaga yang ditinggalkan, sepi, dan ponselnya dihancurkan oleh Long Hao, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Qin Feng, tunggu, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Aku wanita tertua dari keluarga Ning. Aku tidak akan membiarkanmu mati apapun yang terjadi. Ning Qingsui mengertakkan gigi dan menggunakan bahunya yang kurus. Membawa tubuh kekar Qin Feng terlalu sulit baginya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Plop. Tidak lama kemudian, Ning Qingsui jatuh ke tanah. Lutut dan lengannya yang seputih salju semuanya tergores, merah dan bengkak, serta nyeri.
Namun, dia masih memiliki mata yang keras kepala dan mengertakkan gigi untuk bertahan. Pada saat yang sama, adegan kebersamaan dengan Qin Feng sebelumnya terlintas di benak saya. Dia ingat ketika mereka pertama kali bertemu. Qin Feng lah yang melangkah maju untuk menyelamatkan hidupnya. Dia ingat bahwa pada hari ulang tahunnya, Qin Feng lah yang menyalakan kembang api dan menerangi seluruh kota. Dia ingat bahwa di pelelangan, Qin Feng lah yang menghabiskan 1 miliar untuk membeli mahkota Phoenix. Tanpa disadari, nasib kedua orang tersebut telah saling terkait erat. Kakek, aku bisa memastikannya sekarang. Qin Feng adalah orang yang kamu katakan adalah takdirmu yang sebenarnya. Tolong, rohmu di surga harus melindungi Qin Feng dari bencana ini. Tolong. Ning Qingsui berkata dalam hati padanya, hati bangunlah dalam doa. Saya tidak tahu berapa lama, tapi dia berjalan beberapa kilometer dengan Qin Feng di punggungnya. Keluar dari dermaga yang ditinggalkan. Dan akhirnya menemukan sebuah klinik kecil di pinggiran kota. Melihat sedotan yang menyelamatkan nyawa, Ning Qingsui bergegas ke klinik dan berteriak, "Ini, bantu dia." Segera, seorang perawat datang, melirik ke arah Qin Feng, dan berkata dengan dingin, "Menurut aturan, bayar 3.000 biaya bedah pertama." Petik 2. Apa? Kata-kata ini seperti sambaran petir bagi Ning Qingsui. Suster, bisakah kamu menyelamatkannya dulu? Saya akan mengirim seseorang untuk mengirim uang segera setelah itu. Apalagi 3.000. Bahkan 30 juta pun akan baik-baik saja. Tidak, aku sudah melihat terlalu banyak pembohong sepertimu. Jika kamu mencoba menyelamatkan seseorang dan kamu melarikan diri, kepada siapa klinik akan meminta uang? Mendengar ini, Ning Qingsui merasa putus asa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dibingungkan oleh uang. Tetapi sekarang teleponnya hancur. Dia tidak punya uang. Dan dia berada dalam situasi putus asa. Dan situasi Qin Feng sangat kritis dan tidak ada cara untuk menundanya. Qin Feng, tunggu. Saya pasti akan menemukan cara untuk mengumpulkan uang. Ning Qingsui mengertakkan gigi. Terlihat keras kepala. Keesokan paginya, Qin Feng perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan bau desinfektan. Apakah kamu sudah bangun? Ning Qingsui sangat bersemangat. Tetapi matanya yang indah penuh dengan mata merah dan dia tampak lelah. Apalagi dia memakai topi, seolah menyembunyikan sesuatu. Qingsui, di mana adikku? Qin Feng bertanya dengan lemah. Jangan khawatir, Ning Qingsui menjelaskan, aku menggendongmu di punggungku dan melarikan diri dari dermaga yang ditinggalkan. Kemudian, aku mengirim orang-orangku untuk mencari Ruosi dan membawanya kembali. Petik 2. Setelah menarik nafas, saya merasakan sakit di sekujur tubuh, seperti beberapa kali ditabrak truk. Kamu baru saja bangun. Kamu pasti sangat haus. Aku akan mengambilkanmu segelas air. Setelah mengatakan itu, Ning Qingsui keluar dari bangsal. Pada saat ini, seorang wanita parubaya di ranjang rumah sakit di sebelahnya tiba-tiba berkata kepada Qin Feng, "Adik laki-laki, kamu benar-benar menikahi istri yang baik. Dia melakukan pengorbanan besar untuk menyelamatkanmu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Di masa depan, tunggu dia." Qin Feng tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Pengorbanan apa?" Babak 87. Yang paling sulit adalah menerima kebaikan dari seorang wanita cantik. Wanita parubaya itu tidak pamer dan berkata langsung, "Kemarin, ketika dia mengirimmu ke klinik, dia tidak membawa uang. Perawat menolak untuk merawatmu. Dia tidak punya pilihan selain kehilangan dia, martabat dan meminjam uang dari orang lain." Petik 2. Kebetulan saja, generasi kedua yang kaya mengolok-oloknya. Mengatakan bahwa dia akan meminjam 10 yuan untuk setiap kowtow dan memberinya sebanyak yang dia bisa jika dia melakukan kowtow beberapa kali. Istrimu bersujud ratusan kali dan akhirnya mengumpulkan uang untuk operasinya. Apa? Qin Feng terkejut saat mendengar ini dan tidak dapat mempercayainya. Anda harus tahu bahwa Ning Qingsui adalah putri tertua dari keluarga Ning di ibu kota kekaisaran. Saya tidak tahu berapa banyak tuan muda yang mengelilinginya. Berharap mereka bisa memetik semua bintang di langit dan memberikannya padanya. Siapa sangka demi dirinya sendiri, dia akan merendahkan dirinya.
melepaskan semua harga diri dan martabatnya, dan bersujud sebagai imbalan atas biaya operasi. Hal yang paling sulit diterima adalah kebaikan seorang wanita cantik. Hal ini membuat hidung Qin Feng terasa sedikit sakit, dan bagian terlembut hatinya sangat tersentuh. Tendang, tendang, tendang. Pada saat ini, Ning Qingsui kembali dengan segelas air. Qin Feng, minumlah air. Qin Feng mengangkat tangannya, tetapi tidak mengambil gelas air, tetapi melepasnya topi yang dia pakai. Hoa, saat berikutnya, dahi Ning Qingsui terlihat bercak kemerahan, bengkak dan memar, yang jelas merupakan luka yang disebabkan oleh Koutao. Ups, dia berseru, dan segera mengulurkan tangan untuk menutupi dahinya. Ragu-ragu, aku tidak sengaja jatuh. Qingsui, aku tahu ini. Qin Feng dengan lembut menyentuhnya di dahinya. Matanya tertuju lembut, tapi nadanya sangat tegas. Kamu menyelamatkan hidupku, Qin Feng. Jika kamu berada dalam masalah di masa depan, dimanapun kamu berada, aku pasti akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar janji ini, wajah cantik Ning Qingsui menjadi sedikit pucat. Hong, saya tidak ingin Anda berada dalam bahaya lagi. Saya hanya berharap Anda baik-baik saja. Ngomong-ngomong, di mana binatang itu Long Hao? Qin Feng bertanya lagi, dengan niat membunuh di matanya. Ning Qingsui segera menjelaskan, saya telah mengirim seseorang untuk bertanya. Long Hao naik pesawat semalaman dan melarikan diri kembali ke ibu kota kekaisaran. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung perasaan saya. Jadi dia harus pergi untuk menghindari pusat perhatian dan tidak akan datang ke pusat perhatian. Laut Cina Timur lagi dalam waktu singkat. Anggap saja dia beruntung. Jika dia bertemu denganku lagi, dia akan dipotong-potong. Ahem. Qin Feng terbatuk lagi di tengah kalimat. Bagaimana kabarmu? Ning Qingsui bertanya dengan prihatin. Tidak masalah. Hanya saja aku menggunakan teknik terlarang dengan paksa sebelumnya. Tapi sekarang aku mendapat serangan balasan. Aku sangat lemah dan membutuhkan harta surga dan bumi untuk mengisi kembali tubuhku. Qingsui, tolong hubungi Raja Jarum Huazongjing segera dan minta bantuannya. Kata Qin Feng. Oke, petik 2, titik titik titik. 1 jam kemudian, Raja Jarum Huazongjing datang dengan tergesa-gesa, membawa sekeranjang material surgawi dan harta duniawi. Ganoderma lucidum berusia 100 tahun. Polygonum multiflorum berusia 1000 tahun. Tianshan Snow Lotus, nilai total semuanya adalah angka astronomi. 1. Saudaraku. Apa yang terjadi? Kamu terluka parah. Zongjing kaget saat melihat Qin Feng. Untungnya, Qin Feng adalah ahli seni bela diri. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah lama pergi menemui Raja Neraka. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Qin Feng duduk dari ranjang rumah sakit, mengambil bahan obat yang berharga dan melemparkannya ke dalam mulutnya, seolah dia sedang menelan kurma. Ledakan. Khasiat obat yang kuat langsung disuntikkan ke anggota badan dan tulangnya, memberi nutrisi pada tubuhnya yang dimutilasi dan rusak. Qin Feng diam-diam melakukan keahliannya. Setelah beberapa jam, wajahnya akhirnya kembali memerah. Raja Huazhen, terima kasih atas bahan obatnya. Kalau tidak saya harus tinggal di ranjang rumah sakit setidaknya 1 bulan lagi. Kirimkan saya nomor kartu bank Anda, dan saya akan mentransfer 100 juta kepada Anda. Kakak senior, bukankah kamu mencoba membunuhku? Uang sebanyak apapun tidak dapat membelikanmu karena mengajariku jarum ilahi Tai. Oke, Qin Feng tidak lagi memaksa. Ngomong-ngomong, kakak, ada satu hal lagi. Saya ingin meminta Anda membantu saya. Tiba-tiba, Huazongjing sepertinya mengingat sesuatu dan melanjutkan. Bulan depan, Asosiasi Pengobatan Barat Amerika Serikat akan mengirim seseorang ke kota Donghai. Lakukan pertukaran akademis. Jelas, ini adalah kompetisi. Tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah pertarungan antara dua negara di bidang kedokteran, dan pasti ada pemenangnya. Memimpin. Tapi saya tidak pandai belajar. Jika kalah, itu akan memalukan komunitas medis Daxia. Jadi, saya ingin meminta Anda untuk mewakili pengobatan tradisional Tiongkok Daxia. Mendengar permintaan ini, Qin Feng pun sedikit terkejut.
menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya khawatir ini tidak pantas. Lagi pula, saya terlalu muda untuk meyakinkan publik, dan saya tidak dapat memikul tanggung jawab yang begitu berat." Tidak. Tanda seru petik 2. Lagi dan lagi. Kakak senior, meskipun kamu masih muda, tapi aku adalah murid dekat Sage Medis, dan memiliki 2 keterampilan hebat yaitu, jarum tai, dan, tangan bodhisattva, dan keterampilan medisku jauh lebih unggul daripada milikku. Kandidat ini pasti kamu. Di sebelahnya, Ning Qingsui juga mengangguk. Apa yang dikatakan Raja Huazhen benar. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Qin Feng, saya juga menyarankan agar Anda mewakili pengobatan Tiongkok di pertarungan. Jika tidak, itu akan menyia-nyiakan bakatmu dan kerugian bagi Daxia. Kalau begitu, oke. Saya berjanji untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran akademik. Qin Feng memikirkannya lagi dan mengangguk. Di penjara, penguasa Longmen mengajarinya keterampilan medis. Bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang serta membawa kejayaan bagi negara. Sekarang Anda memiliki peluang besar. Anda tidak boleh mundur. Kakak senior, saya akan menghubungi Anda ketika waktunya tiba. Selanjutnya, Qin Feng kembali ke villa keluarga Lin dan beristirahat selama beberapa hari. Keluarga Lin diblokir oleh keluarga Han. Lin Qingge sangat sibuk sebagai presiden. Dia hanya pulang pagi-pagi setiap hari dan tidak melihat ada yang aneh tentang Qin Feng. Ding ding ding. Tiba-tiba, keponakan Tuan Fang, Fang Xihao menelepon. Dia awalnya memiliki dendam terhadap Qin Feng. Tetapi setelah mengetahui bahwa Qin Feng adalah tuan muda Longmen, dia segera menjadi junior dan bersedia melakukan pekerjaan anjing dan kuda. Tuan muda, saya telah menyelesaikan tugas yang Anda atur sebelumnya. Fang Xihao berkata dengan penuh semangat. Si idiot Qin Tianxiang itu sangat mudah dibodohi. Setelah beberapa minuman, dia ingin bersama saya dan ingin mencuri milik istrinya, Xiao Qin. Katakan padaku warna celana dalammu. Qin Tianxiang juga mengatakan bahwa ini adalah peringatan kematian ayahmu segera, dan dia memintaku untuk berurusan denganmu. Aku telah berjanji untuk menggunakan kekuatan Longmen untuk mendukungnya. Mendengar ini, Qin berkata. Feng mengangkat alisnya dan berkata, "Bagus sekali. Pada hari kematian, biarkan Tuan Fang memimpin semua elit Longmen untuk mengepung kuburan. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang." Tianxiang menjebakku dan masuk penjara, mengambil grup Sihai yang didirikan oleh ayahnya, dan mengusir adik perempuannya, Ruoxi, keluar rumah. Petik 2. Kali ini, aku akan membuatnya membayar dengan darah. Setelah mengatakan itu, Qin Feng menutup telepon. Ding, ding, ding. Namun tak lama kemudian, telepon berdering lagi. Tapi kali ini, Qin Tianxiang yang menelepon. Bab 88 peringatan kematian telah tiba. Segera, suara arogan Qin Tianxiang datang dari ujung lain telepon. "Sepupu, sudah lama tidak bertemu. Ini adalah peringatan kematian ayahmu segera." "Ayah meminta maaf." Qin Feng bertanya balik. Sombong. Qin Tianxiang tiba-tiba menjadi marah. "Kamu tukang sampah. Jika bukan karena perlindungan Lin Qingge, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Dan aku juga mendengar bahwa keluarga Han, kepala dari 4 keluarga kaya, keluarga Lin telah diperintahkan untuk ditutup. Bagaimana telurnya bisa dihancurkan setelah sarangnya dibalik? Kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Hahaha. Sebuah tawa liar terdengar, telepon. "Apakah kamu sudah cukup tertawa?" Nada suara Qin Feng sangat dingin. "Aku sudah memperingatkanmu, Xiao Qin, dan anggota klan yang menjebakku bahwa mereka harus berlutut di depan makam ayahku dan bertobat. Jika tidak, mereka semua akan menyesal, diberikan kepadaku. Ayo pergi ke pemakaman. Mari kita tunggu dan lihat." Qin Tianxiang menutup telepon. Dan mata Qin Feng bersinar dengan rasa dingin yang menggigit. Dia tahu bahwa Qin Tianxiang mengira Fang Xihao dan Longmen mendukungnya dan ingin berurusan dengannya pada hari peringatan kematiannya. Namun nyatanya, sejak awal, Qin Tianxiang diperankan olehnya seperti badut. Seorang pria menyembunyikan senjatanya di tubuhnya dan menunggu waktu untuk bergerak. Sekarang,
Saatnya memamerkan pedangmu. Qin Feng sangat menantikan datangnya peringatan kematiannya. Dan inilah waktunya untuk mengakhiri. Waktu berlalu hari demi hari. Dan hanya ada 1 hari tersisa sebelum peringatan kematian ayahnya Qin Shihai. Qingge, besok adalah hari peringatan kematian ayahku. Tolong temani aku mengunjungi makam. Oke, kalau begitu izinkan saya menelepon nenek dan tetua lainnya. Menurut adat istiadat tradisional, Lin Qingge adalah tunangan Qin Feng. Jadi keluarganya juga harus menghadiri upacara peringatan. Segera, dia mendapatkan nomor telepon Ni. Lin, nenek, besok adalah hari kematian ayah Qin Feng. Saya ingin mengundang para tetua keluarga untuk mengunjungi makam bersama. Petik 2. Ayah anak laki-laki itu sudah meninggal. Apa hubungannya dengan keluarga Linku? Petik 2. Itu semua karena dia sehingga kita dilarang oleh keluarga Han dan sekarang dalam bahaya. Bahkan diambang kebangkrutan. Punya waktu untuk mengunjungi makam Qingge ketika kamu tidak memikirkan bagaimana cara menyelamatkan perusahaan. Nenek memberitahumu, bahkan jika bajingan kecil Qin Feng itu berlutut untuk memohon padaku, aku tidak akan bisa memuja ayahnya. Setelah itu mengatakan itu, Nyonya Lin langsung menutup telepon. Wajah Qin Feng menjadi gelap dan dia merasa sedikit tidak senang. Dia telah memberikan banyak kontribusi kepada keluarga Lin. Tanah di lereng Bukit Barat saja bernilai 5 miliar. Dan manik-manik Buddha yang disucikan oleh guru Suanku secara pribadi yang diberikan kepadanya pada pesta ulang tahun wanita tua itu bahkan lebih berharga. Tanpa diduga, wanita tua itu sangat tidak berperasaan. Lin Qingge juga sedikit malu dan segera menjelaskan. Qin Feng, nenek memiliki temperamen yang buruk. Jangan marah. Saya akan menelepon tetua lainnya dan bertanya. Selanjutnya, Lin Qingge menelepon beberapa kerabat ditolak satu demi satu. Akan menyapu kuburan besok. Tidak. Ada yang harus kulakukan. Qingge, paman ketigaku harus kembali ke kampung halamannya. Dan dia tidak bisa pergi. Sepupu, aku sudah membuat janji dengan temanku untuk menonton film. Lain kali. Pada akhirnya, kerabat tersebut berhenti menjawab telepon. Tetapi ibu mertuanya, Zhuang Xiuqin, memanggilnya, putriku, mengapa kamu begitu gila? Itu bukan urusan kita pada peringatan kematian ayah Qin Feng. Beli saja karangan bunga untuk menghabiskan waktu. Itu. Zhuang Xiuqin juga menutup telepon. Pada saat ini, mata Lin Qingge memerah. Dan dia merasa sangat sedih. Qin Feng, maafkan aku. Qingge, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu harus meminta maaf? Lupakan saja. Tidak perlu mengundang orang lain. Ikutlah denganku dengan nyaman. Mengambil kesempatan ini, dia akhirnya melihat dengan jelas wajah jelek keluarga Lin. Hubungan antar manusia itu dingin dan hangat. Dan dunia ini dingin dan dingin. Namun, jika keluarga Lin ingin meminta bantuannya di masa depan, tidak akan ada kesempatan. Dini hari berikutnya, Qin Feng mengemudi dan membawa Lin Qingge dan Qin Ruoxi ke pemakaman Binhai di pinggiran kota. Plop, dia berlutut di depan makam ayahnya Qin Shihai dan saudara perempuannya Qin Hongyan. Melihat dua foto hitam putih, matanya berkaca-kaca. Ayah, saudari, aku di sini untuk menemuimu. Lihat, ini Ruoxi, dan tunanganku Qingge. Aku menjalani kehidupan yang baik sekarang. Tapi sayang sekali kamu tidak bisa melihatnya. Petik 2. 3 tahun lalu kebakaran aneh menewaskan Qin Shihai dan Qin Hongyan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Dan itu jelas bukan kecelakaan. Setelah dibebaskan dari penjara, Qin Feng mulai menyelidiki. Tetapi masih belum ada petunjuk. Tendang, 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 tendang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Seseorang datang, teriak Lin Qingge, melihat ke belakang. Saya melihat Qin Tianxiang dan Xiao Qin, sepasang orang jahat, bergegas bersama puluhan anggota keluarga Qin. Lin Qiang, Xiao Qin, apakah kamu datang ke sini untuk bersujud kepada ayahku? Jika kamu bertobat dengan baik dan menyerahkan grup Shihai, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Namun, anggota keluarga Qin itu saling memandang dengan marah dan saling mengkritik dengan kata-kata dan tulisan.
Qin Feng, kamu bajingan. Kamu melakukan kejahatan pemerkosaan 3 tahun lalu dan mempermalukan keluarga. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mewarisi grup Sihai. Makmur sampai hari ini. Petik 2. Kamu masih sangat aneh. Sungguh konyol meminta kami para tetua untuk berlutut dan bersujud. Bahkan jika ayahmu masih hidup, kamu tidak akan berani melakukan ini. Petik 2. Adalah omelan. Mata Qin Feng tajam dan dia mengamati seluruh penonton. Semua orang di sini, dalam hal senioritas, adalah paman dan orang tua saya. Tetapi untuk menyita aset grup Sihai, Anda mengizinkan Qin Tianxiang menjebak saya dan masuk penjara. Perilaku seperti itu lebih buruk daripada binatang. Hari ini, saya ingin mencari keadilan. Anda harus mengungkapkan berapa banyak uang yang telah Anda gelapkan. Bahkan tidak kurang 1 sen pun. Yang tersirat, niat membunuh mendidih, mengungkapkan keinginan yang tak tertahankan. Hahaha, Qin Tianxiang tertawa terbahak-bahak. Sepupu, nadamu sangat kuat. Sayang sekali aku memiliki keputusan akhir di keluarga Qin sekarang. Datang dan gali kuburan orang tua Qin Sihai itu. Sudah. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Lusinan anggota suku di belakangnya semua mengeluarkan sekop dan bergegas menuju makam Qin Sihai. Pemandangan ini membuat manusia dan dewa marah, dan langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Berhenti. Tiba-tiba, Lin Qingge berteriak, menatap Qin Tianxiang dengan mata yang indah. Kamu dan Qin Feng adalah sepupu. Darah lebih kental dari air. Selain itu, grup Sihai juga didirikan oleh ayah Qin Feng. Dan sekarang Anda ingin menggali kuburnya. Apakah hati nurani Anda dimakan oleh seekor anjing? Oh, Qin Tianxiang mencibir dengan nada menghina. Berapa nilai hati nurani? Nona Lin, seberapa besar saya menghormati Anda sebelumnya. Tetapi sekarang keluarga Han memilikinya melakukannya. Blokir. Kamu seperti Buddha tanah liat yang tidak bisa melindungi dirinya dari menyeberangi sungai. Kamu tidak bisa membuatku takut sama sekali. Cepat, lakukan. Setelah itu, para anggota suku mengangkat sekop mereka dan menghancurkannya mereka menuju kubur. Boom! Pada saat kritis, mata Qin Feng berkedip dan dia akhirnya bergerak. Bab 89 Elit Longmen tiba. Qin Feng bergegas ke kerumunan seperti harimau yang turun dari gunung. Bang bang bang. Dalam satu momen pertemuan, puluhan anggota suku dipukuli hingga jatuh dan berteriak berulang kali. Ah, sakit sekali. Berhenti memukulku. Lenganku patah. Qin Feng telah dipenjara selama 3 tahun. Dan dia menjadi begitu kuat. Petik 2. Dan melihat lagi siang Qin Tianxiang berkata dengan dingin. Ini hanya mimpi bodoh untuk menyekop kuburan ayahku dengan sampah ini. Segera berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Oh, Qin Tianxiang berkata dengan nada meremehkan. Sepupu, saya sudah tahu Anda pandai kungfu. Jadi mengapa Anda tidak mempersiapkannya terlebih dahulu? Saya sudah menemukan pembantu yang kuat. Dan menghitung waktu. Mereka akan segera tiba. Setelah mendengar ini, hati Lin Qingge dan Qin Ruoxi tiba-tiba berubah. Terdengar bunyi gedebuk, menimbulkan firasat buruk yang kuat. Qin Feng tidak mengubah ekspresinya, tetapi menunjukkan senyuman misterius. Tendang, 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 tendang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Dan tanah berguncang, mengguncang seluruh kuburan. Lihat, mereka datang. Qin Tianxiang tampak gembira dan menunjuk ke kejauhan. Semua orang yang hadir melihat ke arah. Dan dalam pandangan mereka, pemandangan yang mengejutkan mata mereka muncul. Pria besar berseragam hitam, bergegas ke arah mereka seperti air pasang. Setidaknya ada 1.000 orang. Dan momentumnya begitu besar sehingga bahkan dari kejauhan, orang bisa merasakan bau sofa yang menyengat, yang menakutkan. Dan orang yang memimpin tidak lain adalah Fang Xihao. Ya Tuhan, ini adalah elit Longmen. Untuk pertempuran besar seperti itu, saya khawatir seluruh cabang Laut Cina Timur akan dimobilisasi. Saya tidak menyangka saudara Tianxiang begitu kuat sehingga dia bisa panggil Longmen untuk membantu. Sekarang, lihat kembalinya Qin Feng. Badai macam apa yang bisa ditimbulkannya? Anggota keluarga Qin berseru. Gembira dan mengira mereka memiliki pendukung. Sudah berakhir. Wajah Lin Qingge menjadi pucat. Dan hatinya tenggelam ke dasar.
Dia tahu tentang dendam Qin Feng sebelumnya dengan Fang Xihao. Dan hari ini, Fang Xihao datang dengan begitu banyak pria. Tidak peduli seberapa keras Qin Feng bisa bertarung. Dia tidak bisa melawan 1 lawan 1000. Hahaha, saat ini, Qin Tianxiang juga tertawa dan berjalan cepat menuju Fang Xihao. Tuan Muda Fang, Anda sangat murah hati. Anda benar-benar membawa begitu banyak elit ke sini. Setelah membunuh Qin Feng, Anda dapat bermain dengan si cantik Lin Qingge sesuka Anda. Dan biarkan dia berlutut dan menyanyikan penaklukan untuk Anda. Saya mendengar kata-kata ini. Wajah Fang Xihao membeku. Butiran keringat muncul di dahinya. Dan dia ingin merobek mulut Qin Tianxiang hingga berkeping-keping. Apakah kamu bercanda? Qin Feng adalah tuan muda Longmen dan ahli seni bela diri. Bahkan jika dia meminjam keberanian dari Fang Xihao, dia tidak akan berani memikirkan hal yang salah tentang Lin Qingge. Namun, Qin Feng belum memberi perintah. Dan dia tidak berani berbicara omong kosong. Tapi saat ini, Xiao Qin masih dalam kegelapan dan berpikir dia yakin akan kemenangan. Dia sombong dan berkata kepada Qin Feng, "Sampah. Bukankah kamu sangat hebat sebelumnya? Tapi sekarang bahkan keluarga Lin tidak bisa menyelamatkanmu. Ini semua salahmu karena merusak upacara pertunanganku dengan Tianxiang dan menyebabkan kita kalah wajah." Sapu lantai. Nona akan selalu mengingat kisah ini. Hari ini, aku tidak hanya akan menghancurkan kuburan ayah dan saudara perempuanmu di depanmu. Tetapi aku juga akan menguburmu bersama dan menjadikanmu ayah yang sudah mati dan seorang ayah, adik berumur pendek. Dimakamkan bersamanya. Pemakaman ini adalah tempat pemakamanmu. Hahaha. Di akhir kalimat, ekspresi Xiao Qin seperti hantu. Dan tawa ganasnya bergema. Lin Qingge dan Qin Ruoxi sama-sama putus asa. Sekarang kuburan ini diblokir oleh elit Longmen, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka memanggil polisi, tidak ada gunanya. Tanpa diduga. Bukannya takut. Qin Feng menunjukkan ekspresi bercanda dan bertanya, "Siapa bilang? Fang Xihao dan para elit Longmen ini ada di sini untukmu. Kamu masih harus tegar ketika kamu akan mati. Sepupu, Tuan Fang tidak ada di sini untukku. Mungkinkah itu untukmu?" Hahaha, anggota keluarga Qin yang lain juga tertawa. Qin Feng, bocah ini, benar-benar aneh. Bagaimana dia, seorang pecundang yang telah dibebaskan dari penjara, memiliki kualifikasi untuk mengirim Tuan Muda Fang. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Tuan Muda Fang. Tuan Fang dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan 1 jari. Dia, petik 2. Menghadapi ejekan ini, mata Qin Feng tiba-tiba menjadi dingin, memperlihatkan ujung yang menggigit. Dan kemudian dia menatap Fang Xihao dan memerintahkan, "Lakukan." Begitu dia selesai berbicara, Fang Xihao menamparkan Qin Tianxiang dengan keras. Bah, tamparannya terdengar nyaring dan bergema di seluruh penonton. Qin Tianxiang tercengang. Dia memandang Fang Xihao dengan tidak percaya dan bertanya dengan gemetar, "Tuan Fang, apakah Anda bingung?" Jelas sekali Qin Feng yang menyebalkan. "Mengapa Anda memukul saya? Qin, kamu benar-benar bodoh. Kamu sangat berani. Aku akan memukulmu hari ini." Fang Xihao mengangkat tinjunya dan memukul Qin Tianxiang dengan keras. Orang-orang elit Longmen yang hadir pun mengambil tindakan dan bergegas menuju anggota keluarga Qin. Bahkan Xiao Qin pun tak luput. Bang, bang, bang. Suara pukulan dan jeritan yang keras terdengar silih berganti. Tidak lama kemudian, semua orang di keluarga Qin terbaring di tanah. Hidung dan wajah mereka memar dan lebam akibat pemukulan. Tidak jauh dari situ, Lin Qingge dan Qin Ruoxi sama-sama tercengang, merasa sangat terkejut. Mereka mengira hari ini adalah hari kiamat. Namun tanpa disangka situasinya tiba-tiba berubah menjadi mengejutkan. "Qin Feng, apakah kamu melakukannya?" Lin Qingge segera menatap Qin Feng, dan melihat ekspresinya seperti biasa, dengan senyuman misterius di bibirnya. Seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. "Tuan Qin." Pada saat ini, Fang Xihao berjalan ke arahnya dengan cepat, sangat hormat, bahkan sedikit rendah hati, seperti seorang budak yang bertemu dengan tuannya. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya terhadap orang-orang ini?" Fang Xihao bertanya.
Jangan terburu-buru. Qin Feng melambaikan tangannya dan melanjutkan. Hari ini adalah peringatan kematian ayahku. Keluarga Lin tidak menyukaiku sebagai sapu dan menolak datang mengunjungi makam. Qin Tianxiang bahkan ingin menghancurkan makam ayahku. Kamu, tolong beri hormat kepada ayahku. Ya, Fang Xiao segera mengangguk dan menunjuk ke belakangnya. Hoa, hoa, hoa. Saat berikutnya, ribuan elit Longmen membungkuk ke arah makam Qin Shihai pada saat yang bersamaan. Gerakan mereka seragam, seolah sudah dilatih ribuan kali. Seluruh kuburan tiba-tiba menjadi khusyuk dan sunyi. Adegan ini juga sangat mengejutkan hati Qin Tianxiang, Xiao Qin dan lainnya. Ah, tiba-tiba, Qin Tianxiang sepertinya tidak mampu menahan pukulan itu. Benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dan melolong histeris. Qin Feng, kamu menghubungi Tuan Fang sejak awal dan sengaja mempermainkanku, kan? Sejak kita masih muda, kamu lebih baik dariku dalam segala aspek. Selama kamu ada, aku akan selalu ada. Peran pendukung. Petik 2. 3 tahun sebelumnya, lelaki tua Qin Shihai itu meninggal. Saya mencoba yang terbaik untuk memenjarakan Anda. Tetapi saya tidak berharap Anda kembali dan membalas dendam. Terimalah. Bagaimana Anda, seorang pecundang yang pernah dipenjara, bisa mengendalikan Tuan Fang? Tanda tanya. Babak 90. Kakak belum mati. Raungan marah Qin Tianxiang menanyakan keraguan di benak semua orang. Apa identitas Qin Feng? Hoa, hoa, hoa. Untuk sesaat, mata semua anggota keluarga Qin terfokus padanya. Bahkan Lin Qingge sangat penasaran. Bertanya-tanya metode apa yang dia gunakan untuk membuat Fang Xiao berpindah pihak dalam menghadapi pertempuran. Satu-satunya orang di lapangan yang mengetahui identitas Qin Feng adalah Fang Xiao. Tapi Fang Xiao sudah lama diberi perintah diam. Jadi dia tidak berani berbicara omong kosong karena takut menyinggung Tuan Muda Longmen. Di bawah sorotan, Qin Feng menatap Qin Tianxiang, yang memiliki hidung dan wajah memar, dan berkata, siapa saya tidak penting. Yang penting adalah saya menang sekarang. Petik 2 titik. Yang lemah memakan yang kuat. Inilah yang kamu ajarkan padaku. Qin Tianxiang. Kamu menjebakku dan memenjarakanku. Mengambil grup Shihai. Dan kamu datang untuk menghancurkan makam ayahku. Sekarang, kamu dan kelompok suku yang tidak tahu malu ini, segera berlutut dan bersujud 999 kali untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat ini, aura pembunuh Qin Feng mendidih, seperti dewa kematian yang menghakimi segalanya. Berlututlah, berlututlah, berlututlah. Ribuan elit Longmen berteriak pada saat yang sama. Dan suara itu bergema di kuburan, memekakkan telinga. Plop, seorang anggota keluarga Qin sangat ketakutan hingga lututnya melemah dan dia jatuh ke tanah terlebih dahulu. Berlutut ini seperti domino pertama yang jatuh, menciptakan reaksi berantai. Segera, semua anggota keluarga Qin berlutut. Tidak terkecuali Qin Tianxiang dan Xiao Qin. Mereka bersujud mati-matian untuk bertahan hidup. Seperti anjing yang berduka. Boom, boom, boom. Suara Kautau terus datang dan pergi. Ayah, pernahkah kamu melihatnya? Qin Feng memandangi makam ayahnya dengan mata yang dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Semua binatang buas ini berlutut di tanah dan bersujud dan bertobat. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Bekerja sangat keras untuk membangunnya. Saya ambil kembali dan dapatkan kembali kejayaan Anda. Titik titik titik. Saya tidak tahu berapa lama. Tetapi Qin Tianxiang, Xiao Qin, dan banyak anggota keluarga Qin semuanya dalam keadaan terpuruk kekacauan dan pertumpahan darah. Qin Feng, kita telah selesai melakukan Kautau sebanyak 999 kali, kata Qin Tianxiang dengan gemetar. Pada saat ini, Qin Feng mengeluarkan dokumen dan pena, melemparkannya kepadanya, dan berkata dengan dingin, ini adalah surat transfer ekuitas grup Shihai. Segera tanda tangani dan kembalikan perusahaan itu kepada saya. Qin Tianxiang, dipandangi oleh ribuan elit Longmen. Tidak peduli betapa marahnya dia tidak berani untuk tidak menandatangani. Segera, dia menandatangani kontrak, menyerahkannya kepada Qin Feng, dan bertanya, sekarang saya sudah bersujud dan kontrak ditandatangani. Anda selalu dapat melepaskan kami, kan? Pergi, karena kita sudah di sini.
Lalu Don bahkan tidak berpikir untuk pergi. Tadi, kamu ingin menguburku. Jadi sekarang, ayo bertarung mati-matian. Mata Qin Feng menunjukkan niat membunuh. Dan dia memberi perintah lagi. Fang Xihao, biarkan orang-orangmu menggali beberapa lubang besar. Dan cepatlah. Ya, Fang Xihao segera melambaikan tangannya dan meminta anak buahnya menggali lubang. Bersiap untuk menguburkan Qin Tianxiang dan yang lainnya. Lagi pula ini adalah kuburan. Jadi jika masih ada beberapa mayat lagi, tidak akan ada yang menemukannya. Ah, Qin Feng, tolong. Ampuni kami. Kita semua adalah satu keluarga. 1 malam pernikahan dan 100 hari rahmat. Qin Feng, bagaimanapun juga, aku adalah mantan pacarmu. Kamu tidak mungkin begitu tak berperasaan. Anggota keluarga Qin ketakutan dan memohon belas kasihan. Xiao Qin memeluk kaki Qin Feng dan menangis dengan ingus dan air mata. Keluar, Qin Feng mengusirnya dengan tatapan tegas. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku tahu sebuah rahasia. Tiba-tiba, Qin Tianxiang menatapnya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Jika aku mati, kamu tidak akan pernah melihat adikmu lagi dalam hidup ini. Petik 2. Qin Feng terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apa yang kamu bicarakan? Adikku. Itu benar. Qin Tianxiang mengangguk. 3 tahun lalu, saudara perempuanmu Qin Hongyan sebenarnya tidak mati, tapi jadilah dibawa pergi. Jika kamu ingin mengetahui kebenarannya, kamu harus setuju untuk melepaskanku. Pada saat ini, Qin Feng merasakan gelombang besar di dalam hatinya. Dia sudah lama merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang api itu, tapi sayangnya dia tidak pernah bisa menemukan petunjuk apapun. Dia tidak menyangka akan mengetahui rahasia sebesar itu dari Qin Tianxiang hari ini. Namun dia juga meragukan apakah Qin Tianxiang sengaja berbohong untuk menipunya agar bisa bertahan hidup. Kamu berbicara omong kosong. Kamu bilang adikku belum mati. Bukti apa yang kamu punya? Tanya Qin Feng. Peti mati adikmu Qin Hongyan ada di sana. Selama kamu membuka peti mati dan memeriksanya, kamu akan tahu apakah yang saya katakan itu benar atau salah. Oke, aku akan mempercayaimu sekali saja. Jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membuangmu untuk memberi makan anjing-anjing itu. Kemudian dia melihat makam adiknya. Di batu nisan itu ada foto hitam putih. Adiknya Qin Hongyan memiliki penampilan yang menakjubkan. Dan dia bahkan lebih baik dari Lin Qingge, wanita tercantik di Laut Cina Timur. Kemarilah. Sekop kuburan dan temukan peti matinya. Perintah Qin Feng segera. Begitu dia selesai berbicara, semua elit Longmen mengambil tindakan. Butuh lebih dari setengah jam untuk menggali tanah dan mengangkat peti mati berwarna hitam. Kakak, maafkan aku, kata Qin Feng diam-diam. Lalu membuka penutup peti mati dengan paksa. Hoa, hoa, hoa. Petik 2. Di bawah sorotan, saya melihat peti mati itu kosong. Tidak ada apa-apa. Ini benar-benar peti mati yang kosong. Hahaha. Sepupu. Sudah kubilang adikmu belum mati. Bisakah kamu memaafkanku sekarang? Qin Tianxiang tertawa. Seolah dia telah menyelamatkan nyawa kecil. Itu salah. Qin Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya setajam pisau. Dan dia menebas langsung ke arahnya. Qin Tianxiang. Mengapa kamu mengetahui rahasia seperti itu? Mungkinkah kamu berada di tempat kejadian ketika kebakaran terjadi 3 tahun lalu? Ini, wajah Qin Tianxiang menjadi pucat. Seolah-olah dia telah ditusuk dalam kelemahannya. Dan dia mundur beberapa langkah. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan api itu? Apakah kamu, seekor binatang buas, yang menyalakan apinya? Hari ini, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam ayahku. Petik 2. Tidak. Ini bukan aku. Qin Tianxiang menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Akhirnya tidak mampu menahan tekanan. Dan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku juga berada di villa hari itu. Dan tiba-tiba sekelompok musuh menyerbu masuk. Petik 2. Aku bersembunyi di bawah meja. Mereka tidak ditemukan oleh pihak lain. Petik 2. Dan mereka datang ke sini untuk adikmu Qin Hongyan. Dan mereka ingin memaksa ayahmu untuk menyerah. Jika ayahmu menolak,
Dia dibacok sampai mati musuh. Setelah itu, aku menangkap adikmu lagi dan membakarnya untuk menghancurkan barang bukti. Baru setelah mereka pergi aku berani melarikan diri dari bawah meja dan melarikan diri. Pada saat ini, Qin Feng mengetahuinya kebenaran tentang 3 tahun yang lalu. Dengan air mata berlinang, hati saya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tak disangka, di balik kematian ayahnya yang misterius dan tragis, ternyata ada lautan darah dan kebencian. Segera, dia menatap Qin Tianxiang lagi, mengertakkan gigi dan bertanya, "Katakan padaku, siapa musuh yang membunuh ayahku dan menangkap saudara perempuanku?"